IHSG hari ini harus melemah dan terhempas dari level 7.700-an dan bertengger di level 7.694 setelah pelemahan yang terjadi sejak 3 hari belakangan. Nah, seperti apa kira-kira analisa Anda, Bram, mengamati pergerakan IHSG di hari Jumat ini? Ya baik, indeks harga saham gabungan seperti yang kita saksikan bersama bergerak cukup tertekan begitu ya, apalagi di sesi kedua. Di sesi pertama masih mampu untuk bergerak di zona penguatannya, bahkan tadi menyentuh level tertinggi di 7.752 poin, Safrina. Tapi Ya. nampaknya di sesi kedua makin tersungkur lagi atau berada di zona pelemahan, bahkan di terendahnya di level 7.678 poin. Kita amati bersama, untuk nilai turnover di indeks harga saham gabungan saat ini sebetulnya lebih rendah dibandingkan beberapa hari kemarin, hanya mampu mencetak 9 triliun saja. Ini juga kalau kita amati beberapa hari terakhir masih bisa double digit begitu ya, di 11 triliun rupiah dalam perdagangan sepanjang harinya. Kita lihat juga indeks harga saham gabungan ternyata sudah 3 hari berturut-turut bergerak Mengalami lesu. pelemahan, betul. Mengalami Dari pelemahan. Rabu ya. Ya, begitu sekali, dan nampaknya banyak juga sejumlah analis yang mengatakan ini momen yang cukup baik sebelum indeks harga saham gabungan lepas landas begitu untuk menyambut akhir tahun bahkan di level-level tertingginya, Safrina. Oke, ada window dressing, Betul. lalu ada penurunan suku bunga dari The Federal Reserve, ya kira-kira ada di kisaran sekitar 25 sampai 50 basis poin lagi gitu ya. Tapi kira-kira apa saja yang menjadi sektor-sektor yang menjadi kontributor dari pelemahan IHSG di hari ini? Ya, kita saksikan bersama di penutupan ternyata hanya finansial saja yang mampu menguat walaupun tipis, hampir seluruh sektor berada di teritori negatif. Jadi wajar saja apabila indeks harga saham gabungan walaupun finansial selamat begitu tidak berada di zona merah, tapi sektor lainnya inilah yang menekan bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan berada di posisi pelemahannya, Safrina. Oke, baik. Sekarang kalau misalnya saya berusaha melihat lagi ya dari domestik. Kira-kira apa sentimen-sentimen yang patut diperhatikan di pergerakan hari ini dan apakah benar memang tidak ada sentimen domestik yang berhasil mengangkat pergerakan IHSG di hari ini dan di 3 hari belakangan? Oke, baik, kita lihat sentimen domestik ini sebetulnya sejak bagaimana Kabinet Merah Putih ini dilantik begitu ya, di mana juga berada di pekan ini. Kalau kita amati, sebetulnya pasar tidak merespon negatif terhadap Kabinet Merah Putih yang dikatakan gemuk dan tidak terlihat juga bagaimana bursa atau para pelaku pasar mengekspresikannya di pergerakan indeks harga saham gabungan. Terpantau, walaupun memang terkoreksi, sebetulnya indeks harga saham gabungan masih terpantau bergerak koreksi wajar dan juga dipenuhi aksi profit taking. Kita lihat juga dari rapat Kabinet Paripurna yang sudah dilantik, ini juga bisa diharapkan begitu ya di kedepannya di 100 hari pertama mereka bisa bekerja dengan baik dan membuat optimisme baru bagi pasar dan khususnya para investor luar negeri yang melihat bagaimana fundamental ekonomi Indonesia ini masih cukup baik ke depannya. Kita lihat juga pada hari ini dan dari hari kemarin, dari hari Kamis begitu ya, para menteri, wakil menteri dan juga kepala badan kita juga sedang apa ya bahasanya, diplonco begitu ya, atau masa orientasi kalau di sekolah begitu. Nah ini juga dilihat dari bagaimana nantinya untuk menjaga kekompakan antar kementerian, antar anggota menteri atau wakil menterinya, ini juga diharap mampu mengerek ekonomi kita atau bahkan target-target lainnya bisa lebih cepat karena soliditasnya sudah terbangun sejak awal, Safrina. Ini juga diharapkan mampu memberikan sentimen yang cukup positif begitu bagi pasar keuangan yang ada dan juga investasi tanah air ke depannya. Kita lihat juga, kita tak lupa seperti yang Safrina katakan tadi, yang Safrina sampaikan, kita memasuki musim laporan keuangan di kuartal 3 2024, yang mana biasanya secara historis laporan keuangan atau musim laporan keuangan ini juga diwarnai berbagai macam emiten mampu untuk menguat begitu ya, walaupun hanya temporary saja. Ini juga harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar, momentum window dressing ataupun momentum musim laporan keuangan yang mana juga biasanya bisa dimanfaatkan walau trading dalam jangka waktu yang lebih pendek, Safrina. Oke, kalau dari segi global kira-kira sentimen-sentimen apa yang juga patut diperhatikan tidak hanya mungkin di beberapa hari belakangan ini, tapi juga kalau kita melihat di kuartal 4 2024 dan berusaha menakar dari segi medium sampai long term. Sebenarnya juga cukup lama ya, ada ekspektasi penurunan suku bunga, lalu di beberapa minggu lagi ada pemilu gitu ya. Tapi event-event ini dan cukup simultan ini kira-kira apa yang bisa diekspektasikan terhadap pasar
keuangan Indonesia, Bram. Oke, baik. Yang masih menjadi sorot mata bagi para pelaku pasar, bahkan pasar global begitu ya, ini adalah terkait bagaimana nantinya sikap dari The Fed untuk di bulan November nanti di rapat FOMC, apakah memang akan seagresif pada beberapa waktu lalu yang juga memangkasnya cukup signifikan. Kalau dilihat dari CME Fed Watch Tool, pasar juga sudah melihat begitu ya, dan juga menakar mengekspektasikan bahwa The Fed nampaknya tidak akan seagresif kemarin. Bahkan juga ada peluang untuk menahan suku bunga di November nanti. Tapi kalau kita lihat juga dari data-data lainnya seperti data tenaga kerja atau data pengangguran Amerika Serikat yang mana juga terpantau mengalami peningkatan ini klaimnya. Bahkan jumlah klaim pengangguran Amerika Serikat mencapai 227 ribu. Ini juga tentunya angka ini akan menjadi pertimbangan begitu ya bagi The Fed. Akankah memang bergerak cukup agresif nanti atau justru masih ada peluang untuk menahan suku bunga bahkan hingga awal tahun 2025 nanti. Dan kita amati juga dari segi indeks dolar Amerika Serikat yang dalam 3 hari terakhir sebetulnya mengalami penurunan atau melandai begitu ya. Tapi ternyata rupiah kita dalam seminggu terakhir justru melemah bahkan hingga 3% lebih. Nah ini juga menjadi anomali, Safrina, yang biasanya indeks dolar Amerika Serikat di saat melemah rupiah kita bisa menguat, namun tidak terjadi pada kesempatan kali ini. Oke, saya baru saja ingin menanyakan Anda mengenai kira-kira seperti apa tajinya Garuda ini terhadap macam-macam hal yang ada secara eksternal tapi juga fundamental yang ada di domestik. Nah, kira-kira kondisi rupiah kita ini seperti apa? Saya lihat memang sempat ada titik terang ketika sempat menyentuh level 15.500-an bawah, 15.400-an, tapi kalau kita lihat trennya di hari ini saja kembali lagi melemah dan kembali lagi itu di level 15.600-an. Apakah sebenarnya level fundamental kita juga masih berada di level 15.500-an, 15.600-an, dan saya rasa itu masih cukup tinggi ya jika dibandingkan level yang tercipta sebelum adanya era suku bunga tinggi ya. Ya, betul sekali Safrina. Kita mengamati begitu ya bagaimana resistensi rupiah terhadap gerak mata uang terhadap dolar Amerika Serikat dan juga sejumlah mata uang lainnya. Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan mata uang Asia, rupiah kita bergerak cukup apik di saat kita amati begitu ya beberapa mata uang lain di Asia sebetulnya terjerembab lebih dalam dibandingkan rupiah kita. Tapi sebetulnya juga kita lihat dari rentang bagaimana kita finish di 2024 berada di rentang berapa. Bahkan kalau kita amati dan juga kita lihat secara pernyataan dari para ekonom dan analis, rupiah kita akan finish bahkan di hingga berpotensi di 15.300 bahkan 15.400 di tahun 2024 atau di penghujung akhir tahun ini. Tentu ini menjadi hal yang cukup baik bagi fundamental rupiah kita di saat tentunya gejolak global, ketidakpastian global, perang masih terjadi, kita masih menantikan bagaimana sikap The Fed terhadap suku bunga acuannya, gerak rupiah kita masih tergolong atau dalam kategori yang cukup baik dibandingkan mata uang Asia lainnya. Oke, baik, terima kasih banyak Bram atas analisa yang luar biasa komprehensif dari segi pasar keuangan dan juga rupiah. Sebenarnya ada banyak ekspektasi yang menarik kira-kira bisa kita nantikan bersama, terutama dari eksternal, penurunan suku bunga dan beberapa kestabilan yang kita timbulkan, dan harapannya ini dapat memiliki efek positif ya untuk pasar domestik. Tapi sepertinya lagi-lagi apapun yang terjadi di eksternal dan global harusnya bisa di-offset dengan fundamental kita yang baik ya. Maka dari itu kita harapkan program prioritas pemerintah ini benar-benar bisa memiliki pengaruh yang baik terhadap ekonomi dan juga market domestik kita ya, agar memang IHSG bisa terangkat dan tidak volatil regardless apapun yang terjadi di global gitu ya Bram ya.